mau tanya nih tentang sejarah awal-awal KMB itu. Kayak kok mau kepikiran bangun UKMB itu kenapa kok gitu? Boleh diceritakan? Nah, ya oke. Pada tahun 2003, pada zaman dahulu kalau saya lihat semua angkat tangan pas orientasi mahasiswa, angkat tangan. Yang agama Buddha siapa? Kan dipisahin tuh. Oh yang Buddha, ayo kita sini. Nah waktu itu ketua UKR Buddhisnya kita mau bikin bakso, nanti kita belajar Dharma. Oke. Ya dong. Waktu itu kampus dibagi dua, masih di Laudan dan di Petojo untuk kuliah malam. Dan kebetulan dia ke kuliah malam. Waktu itu katanya kita mau sharing Dhamma. Ya udah dong, mahasiswa baru, ketemu senior kampus, diajak belajar organisasi tentang agama Buddha. Datanglah saya, yang datang saya berdua doang. Dari berapa puluh orang, saya sama si Agus Yadi, si Roy, Akoy. Saya bilangnya Akoy ya. Akoy. Nggak ada yang datang, cuma berdua doang. Nah, udah loh, bukan jadi sharingan Dhamma, malah kita ngomongin soal bikin kegiatan bakso. Gitu. Dan juga waktu itu si Akoy kayaknya nggak, iya. Terus juga si Akoy nggak sempet ikut bakso waktu ada acara apa gitu ya. Jadi saya ditunjuk, makanya saya lebih banyak aktif ke kampus Petojo dulu, kampus malam. Nah saya lihat mau sedih lah, itu pasti zaman sedih lah. Cuma berempat. Zaman itu waktu benar-benar gimana ya? Benar-benar dikit gitu ya kok ya. Ya gigit gitu. Apa? Udah zamannya udah gigit besi lah ya bilangnya. Dan saya waktu itu janji sejak acara itu saya bilang oke lah, kita pasti bisa lebih baik lagi. Ya, pasti. Nah waktu itu juga saya nggak tahu istilah KMB itu apa. Saya tahunya ya UKR Buddhis. Kamu mau membesarkan UKR Buddhis untuk fakultas saya, waktu itu fakultas ekonomi. Nah, untuk fakultas komputer waktu itu saya kurang gitu tahu sih ya. Cuma ya begitulah. Nah, masuk saya semester 6. 5 ke 6, sorry. Saya lupa. Semester 5. Semester 5 kakaknya Akoy memperkenalkan namanya organisasi KMB. Dan juga dia ngajak waktu itu untuk acara KMB se-Jabotabek, acara KMB Waisak se-Jabotabek. Nah, waktu itu kakaknya bilang, ayolah bikin organisasi kamu lebih baik lagi, ayo. Terus saya bilang, kayaknya cuma saya doang yang aktif, saya bilang. Saya sama si Akoy. Nggak apa-apa, kamu kenalin. Nanti waktu itu di Kelapa Gading kalau nggak salah, acara KMB se-Jabotabeknya. KMB Waisak se-Jabotabek. Kenalin kalau kamu tuh ada, nggak cuma nama doang, namanya. Maksudnya ya orang-orang pada tahu, orang luar pada tahu kalau di UBM itu ada organisasi Buddhis, ada mahasiswa Buddhisnya. Nah, mulai dah katanya disuruh bikin logo dulu, suruh bikin logo dong. Ini belum ada bentuknya KMB ya, belum, masih UKR. Ya, tapi waktu itu kita diajak ikut acara KMB se-Jabotabek. Waktu itu ketuanya dari KMB UI ya, kalau nggak salah. Iya, dari UI. Lupa saya.
Dan waktu jamnya pas jam kuliah, kita bukannya maksudnya saya nggak ngajarin ya. Kita bukannya kuliah, kita berdua sama siapa malah gambar-gambar itu logo KMB yang sekarang. Oh, berdua gitu ya kok ya? Berdua ya. Gambar. Pertama saya bilang nih, dia pertama digambar ini teratai. Oh, teratai Buddhis ya. Terus saya bilang, apa saya gambar stupa aja. Nah, dulu stupanya masih kurus. Itu diedit ke masalah masih si Ardi ya, masalah apa Sulasni. Terus gak lama tambahin lagi namanya apa bendera Buddhis, bendera pelangi Buddhis kan. Nah saat itu udah jadi dong, tapi namanya bukan KMB, dulu namanya masih UKR Buddhis Fakultas Ekonomi Universitas Bunda Mulia. Belum ada KMB Dhamma Mitra ini, belum kayak. Belum. Nah, jika bakalnya nama Dhamma Mitra itu saya masih ingat sampai sekarang. Terus saya minta sama siapa? Jadi setelah acara itu ternyata Sulasni yang waktu itu masih belum masuk ke BM, masih high school dia lihat, oh dia mau masuk ke Bunda Mulia kan, dia lihat oh ada website Buddhis nih. Nah waktu pas POM saya ajak dia mau ikut, dia mau masuk UKR Buddhis. Cuma waktu itu UKR Buddhis masih di bawah naungan Senat Mahasiswa, belum organisasi tersendiri. Oh, masih Jadi masih di bawah Senat. Iya, belum terpisah maksudnya. Masih tergabung di bawah Senat. Jadi kita masih kasih laporan ke ketua Senat kita waktu itu. Nah, waktu itu saya udah masuknya Sulasni, saya semester 6. Semester 7. 7 ke 8 ya, 7 ya. Saya pernah bilang, in the future, kita organisasi ini mesti ada nama. Makanya waktu itu ada ide untuk kita berdiri sendiri di luar Senat Fakultas. Saya minta ke ada Ani percis waktu itu pas setelah POM hari pertama saya ajak semua yang agama Buddhis sudah datang. Nah kebetulan ada si Ani Sulasni. Nah saya minta ini kita mau mendirikan namanya KMB, Keluarga Mahasiswa Buddhis, organisasi yang di luar dari Senat Fakultas. Oke, tapi kita untuk organisasi ini kita butuh nama. Tanya ke Sulasni, ada ide? Belum ada ide sekali. Ya udah, saya minta dari kalian kasih ide nama untuk KMB ini. Waktu itu si Ani bilang Dhamma Mitra. Padahal temannya dia waktu itu, teman sekelas dia kok, bilang Dhamma Mitra. Saya tanya artinya apa Dhamma Mitra? Sahabat Dhamma. Wah, keren juga tuh saya bilang. Keren ya, namanya Dhamma. Oh, iya. Saya bilang keren juga ya. Ya udah, Dhamma Mitra ya. Ya udah, kita fix nih ya. Dhamma Mitra. Ya, kebetulan juga waktu itu masih belum besar juga lah. Rata-rata masih berapa puluh orang. Oke lah, kita semua fix. Kita sebut organisasi ini Dhamma Mitra. Tapi organisasi itu belum legal. Oh. Kita masih bergerak kayak underground gitulah. Kayak kita mau mendeklarasi
kemerdekaan tersendiri buat KMB. Waktu itu Suhasni ikut pelatihan Senat, dia jadi ketua UKR Buddhist Fakultas Ekonomi. Nah, sementara berjalan itu, saya minta, saya pelajari, saya cari kalau dalam suatu negara, garis besar haluan negaranya itu seperti apa. Kalau ini berarti kita bilangnya ADART. Nah, saya cari ADART organisasi kampus yang lain. Saya pelajari dari visi, misi, latar belakang apa, sejarah segala macam, maksudnya apa, konsepnya apa, ketua organisasi itu seperti apa, dan segala macamnya, dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi itu seperti apa. Saya pelajari semua. Saya ada satu bundle seperti ini, saya kasih Ani. Saya udah saya mark. Kalau saya bilang sih dulu saya udah stabiloin. Stabiloin. Iya, kalau zaman sekarang kan tinggal copy paste ini semua ini diedit aja pakai Microsoft Word kan. Betul. Zaman dulu masih pakai bundle proposal gitu. Gini. Nah, saya minta Ani yang ketikin, yang bikin. Maksudnya logo itu apa, lambangnya apa, kenapa namanya Damamita, segala macam dijabarin dia di ART itu. Dan siapa ketuanya nanti. Ya dong. Dan Suhasni mencalonkan diri sebagai ketua waktu itu. Sembari dia buat itu, saya sama si Akoy, waktu itu kan saya kelima, keenam. Ya, saya waktu ketua dan Akoy ketua senat. Ya, jadi saya lebih sering interaksi ke badan pengurus hariannya kampus. Jadi biar gampang disahkannya dan dilegalkannya. Jadi ya kita lebih sering-sering istilahnya ngelobi lah. Lobby ya biar tapi dalam artian positif ya, bukan lobby kita menyogok enggak. Ya, bukan. Ya ngobrol aja dengan dosen-dosen, dengan tajur, Budek, dengan Purek, atau sekarang apa istilahnya, masih ada istilah kajian atau enggak tahu. Dan waktu itu Bu Yeni Megawati dia masih jadi sekjur, baru aktif, maksudnya baru masuk aja di UB. Ya. Nah, udahlah, jadi kita lebih sering-sering ngobrol sama Bu Yenli, kebetulan dia juga agama Buddhis, ya kan? Jadi ya kita minta saling lobby, saling support biar organisasi ini lahir. Iya, biar bisa berkembang gitu ya, Ko ya. Iya. Koko tuh Ako itu dari SMA atau gimana? Ketemu di kampus. Ketemu di kampus. Jadi temannya ketemu di kampus ya. Iya. Dan juga si kakaknya si Ko Kevin. Dia juga aktif di KB IB kan. Dan juga dia juga mantan ketua senat IB. Jadi ya banyak belajar dari dia juga. Terus juga belajar dari senior-senior yang di kampus Tojo. Ya. Belajar banyak dari dosen-dosen pembimbing, bro. Betul. Waktu itu Koko pas yang gambar logo itu Akoy apa Koko? Saya nggak bisa gambar, si Akoy yang gambar. Dia di sebelah saya. Saya kasih ide aja, bikin stupa lah. Terus bikin lagi, masa bunga lotus sama stupa doang. Ya udah saya bilang gambar aja bendera Buddhis bulat gitu.